Kebahagiaan Boyen menjadi pengantin baru pasca menikah dengan Ruli Anggi Akbar alias Ezel pada 15 November tahun lalu seketika terusik. Pasalnya, tudingan penipuan dan penggelapan investasi yang menjerat Ezel memasuki babak baru setelah pihak korban melayangkan 2 kali somasi namun tak mendapat kepastian. Melalui sang kuasa hukum, korban berinisial RF yang mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah akhirnya mengambil tindakan tegas. Seolah sebagai peringatan terakhir terhadap Ezel yang dinilai tak menunjukkan itikat baik, korban memberikan tenggat waktu pengembalian uang pada 5 Januari 2026. Jadi dari somasi pertama itu direspon di WA ke saya. Janjian ketemu, akhirnya kita ketemu kemarin Sabtu itu. Akhirnya karena tidak ada kepastian, karena tidak ada janji yang bisa kami bawa, karena tidak ada yang mengikat ya sebagai jaminan, sehingga deadlock lah itu. Cuman di sana beliau meminta waktu sampai tanggal 15 Januari 2026. Pemberi kuasa menyampaikan bahwa tanggal deadline-nya itu tidak di 15 Januari, tapi melainkan di 5 Januari 2026. Saya sampaikan kepada saudara A, kami tunggu itikat baiknya sampai tanggal 5 Januari 2026. Ya, Ezel memang belum menunjukkan batang hidungnya sejak dugaan penipuan dan penggelapan investasi dituduhkan. Begitu juga Boyen yang selama ini terlihat ceria di depan kamera, kini justru menghilang bak ditelan bumi. Kemarin tim Best Case melakukan penelusuran dengan mendatangi kediaman orang tua Boyen. Dan secara eksklusif kepada kami, pihak keamanan komplek mengungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Benarkah Boyen dan Ezel pindah rumah sejak kehidupannya menjadi sorotan karena tuduhan penipuan? Keluarga Kak Boyen, ya betul. Tapi untuk ini rumah mamanya ya cukup lama juga sih sebagai warga sini. Keponakannya sama mamanya aja, cuma Kak Boyen cuma sebentar aja di sini. Kemungkinan dia mungkin ya karena tuntutan karir kali ya, makanya jarang di sini kadang-kadang. Tapi kalau ada acara kayak tadi 17-an atau selalu ya kadang-kadang nyempatkan diri untuk tadi sekalian sama tengok ibunya. Tinggalnya kan dia kadang-kadang di tempat dia kerja, kadang-kadang di sini. Karena kalau ini juga kalau ada waktu, kalau ada disempatkan. Teka-teki keberadaan Boyen dan juga Ezel jelas menjadi tanda tanya besar di benak publik. Entah sengaja tak muncul untuk meredam pemberitaan, atau justru tengah gusar karena desakan korban, yang pasti ancaman hukum sudah membayang di depan mata. Korban tak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum jika Ezel ingkar dari kesepakatan untuk melunasi utang. Kurungan penjara jelas menjadi sanksi utama sebagai wujud pertanggungjawaban, karena sampai detik ini tak ada kejelasan apapun dari Ezel yang diduga melakukan penipuan. Yang sudah saya sampaikan bahwa adanya dugaan penipuan dan penggelapan, tentu pasal tersebut yang akan kita terapkan, yang akan kita sampaikan kepada pihak kepolisian dari proses pidananya. Dalam hal itu beliau kan menyatakan bahwa ini kan terjadi sebelum menikah. Jadi ya prinsipnya istrinya tidak ikut-ikutan gitulah kira-kira. Jadi dialah secara pribadi, makanya yang datang pun kan dia sendiri, tidak ikut istrinya. Ternyata ya orangnya juga ya kelihatannya ramah, ya berbaur juga sama masyarakat sini gitu. Orangnya juga kalau mau masuk selalu nyapa. Ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang cerai tatap muka yang digelar di Pengadilan Agama Bandung beberapa waktu lalu menyisakan teka-teki. Beredar kabar bahwa mantan gubernur Jawa Barat itu mengalami gangguan kesehatan hingga memberi kuasa pada tim pengacara untuk mewakili persidangan. Isu sakitnya Ridwan Kamil sontak hebohkan lini pemberitaan. Spekulasi liar bahkan menyeruak ke muka media, hingga kondisi RK terkini menjadi tanda tanya besar. Lantas, seperti apa fakta sebenarnya?
Benarkah RK belum siap merasakan pahitnya empedu perpisahan yang pada 7 Januari mendatang akan diputuskan cerai? Kayaknya sehat beliau. Kami komunikasi, kita komunikasi masih sangat baik. Beliau menyemangati kami pada saat mau persidangan gitu ya. Lalu memberikan apresiasi pada saat setelah persidangan. Dari kata-katanya, dari bahasanya masih baik-baik saja beliau. Pada dasarnya Bu Atalia hadir pada saat mediasi, ya Pak RK juga hadir pada saat mediasi. Lalu Bu Atalia hadir pada sidang kemarin. Kebetulan sidang kemarin itu merupakan sidang terakhir kita untuk tatap muka. Diagendakan tanggal 7. Itu putusan melalui e-court. Tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan begitu. Doakan saja lancar. Kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semua. Fakta yang menyebut bahwa kondisi Ridwan Kamil baik-baik saja ternyata selaras dengan komunikasi yang masih terjalin lancar dengan Atalia Praratya. Meski kebersamaan keduanya sudah lenyap dan berbagai momen manis yang dulu terangkai sudah menjadi kenangan, namun hubungan Ibu Cinta dan Kang Emil tak ada yang berubah. Ya, keputusan untuk berpisah secara damai memang sudah menjadi kesepakatan. Baik Bu Cinta maupun Kang Emil sudah legowo merelakan Istana Cinta kandas di tengah jalan. Bu Atalia menyampaikan bahwa pagi-paginya pun pada saat persidangan itu masih komunikasi kok, masih chat gitu dengan Pak Ridwan Kamil. Dan itu pula yang disampaikan oleh Ibu Atalia kepada majelis hakim bahwa komunikasi di antara mereka masih baik-baik saja. Pak Ridwan Kamil langsung meminta maaf kepada Bu Atalia bila mana ada kesalahan-kesalahan beliau ya dalam selama pernikahan 29 tahun ini. Masih berjalan dengan lancar komunikasi. Itu kan pisah rumah itu terjadi di sekitar bulan Junian ya. Lalu terkait komunikasi ya selama ini ya komunikasi masih ada ya. Masing-masing udah di rumah masing-masing nih ya, bukan di rumah masing-masing, di rumah bersama. Yang satu rumah lama, yang satu di rumah yang domisili terbaru gitu. Nah, sementara karena gonogininya memang belum ada, jadi rumah tersebut baik yang ditempati pada saat ini oleh Ibu Atalia maupun oleh Pak RK itu statusnya masih harta bersama. Sorotan tajam di tengah prahara rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memang sukses menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Selain karena sosok keduanya yang sangat familiar, tak bisa dipungkiri dugaan kasus korupsi yang menjerat Kang Emil seketika dikaitkan. Santer terdengar kabar bila gugatan yang diajukan Ibu Cinta untuk menyelamatkan harta-harta yang diduga berasal dari aliran dana korupsi. Isu mengejutkan ini langsung mendapat bantahan tegas dari kuasa hukum RK dan Ibu Cinta, bahwa mereka menegaskan perceraian dan kasus korupsi adalah dua hal yang berbeda. Itu hak dan wewenang dari penyidik KPK ya, berdasarkan pengembangan fakta ya, lalu pembuktian tentunya. Dan bila mana ada panggilan ya ke Bu Atalia sebagai saksi ya, Bu Atalia sangat kooperatif akan hadir ya. Sebetulnya kan gugatan ini dilayangkan oleh Ibu Atalia pada saat memang Pak Ridwan Kamil sedang mengalami ada beberapa permasalahan hukum gitu ya. Tapi saya rasa harusnya tidak ada kaitannya sih dengan permasalahan tersebut mengenai harta dan lain-lain. Karena pada prinsipnya kan yang namanya harta bersama itu belum terbagi pada saat ini gitu ya. Kalau di media itu ingin memisahkan harta supaya tidak tersangkut dengan KPK, saya rasa jauh dari situlah dibuat saya. Terlepas dari ragam isu panas yang berkembang liar, yang pasti perpisahan sudah menjadi keputusan bulat yang tak bisa diganggu-gugat. Kalimat bernada membuka lembaran baru yang dituliskan Ibu Cinta di media sosial cukup menjadi bukti nyata bahwa nama RK sudah tak tersimpan lagi di hatinya yang paling dalam.
Lantas, benarkah nama Deddy Mulyadi membuat ibu cinta cepat move on? Seperti perjodohan netizen yang gegerkan jagat maya? Dijodoh-jodohin mungkin